Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Mutia Munawaroh, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun, menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang dapat mengarahkan atau membimbing murid agar berkembang sesuai dengan kodrat serta mengarahkan minat dan bakatnya sehingga pengajaran menjadi lebih efektif. Sebagai seorang pendidik, dalam melakukan pengajaran tidak boleh memaksa, karena tugas seorang pendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran sejatinya melihat kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus menyesuaikan kodrat alam karena pendidikan bertujuan memoles kodrat alam menjadi hal-hal yang positif dan lebih baik. Pendidikan tidak bisa memaksakan ataupun menghapus kodrat alam seorang anak. Begitupun dengan kodrat zaman. Pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman karena keterampilan yang harus dikuasai juga terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan murid sesuai dengan zamannya. Dasar pendidikan yang selanjutnya adalah berhamba pada anak. Berhamba di sini dimaksudkan yaitu pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk mengikuti pembelajaran sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing anak. Pendidik juga harus memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan penuh kesabaran. Bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai fasilitator, motivator, dan juga pembimbing. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong biasa, melainkan terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas pendidik menebalkan garis samar-samar tersebut dengan membimbing kekuatan konteks diri anak dan dengan cara sosiokultural budaya agar dapat memperbaiki perilaku menjadi perilaku yang berbudi pekerti luhur. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa anak hanya selembar kertas kosong. Sehingga orang tua dan gurulah yang berkewajiban memberikan goresan pada kertas tersebut. Saya juga meyakini jika anak mencapai KKM, pembelajaran yang saya lakukan telah berhasil. Saya sering merasa gagal dan mengeluh apabila ada anak yang nilainya di bawah KKM. Saya beranggapan bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sehingga saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar paham tentang materi yang saya beri. Biasanya, saya hanya menilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, pada saat mengerjakan tugas atau ulangan harian. Saya juga hanya menganggap murid sebagai objek, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya dari aspek kognitif saja, tetapi dari aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga menyadari bahwa
Seharusnya, guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus memperhatikan karakteristik murid, karena setiap murid dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga menyadari bahwa murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai minat dan bakatnya. Yang dapat saya terapkan dalam kelas antara lain merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan serta berpusat pada murid. Tentunya, sebagai pendidik, saya juga akan terus berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya juga akan menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan rekan guru serta orang tua murid. Dan tentunya akan berusaha lebih sabar dalam membimbing murid dan mengenali karakter murid. Demikian video kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.